Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen penguji, serta pembimbing yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audi Febiska Devian dengan nomor induk mahasiswa 228 mahasiswa program studi PJJ PAI, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, saya akan memaparkan usulan penelitian skripsi saya yang berjudul Model Pembelajaran PAI Berbasis Joyful Learning dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran di TPQ Nurul Taqwa, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Latar belakang penelitian ini berpijak pada urgensi TPQ sebagai lembaga strategis dalam membentuk spiritualitas generasi muda melalui Al-Quran. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pendidikan Al-Quran masih terjebak pada metode kaku dan monoton yang terlalu membebani siswa secara kognitif. Hal ini berdampak pada timbulnya rasa bosan dan lelah pada anak tentunya. Sehingga tujuan utama untuk membangun kedekatan emosional dengan kitab suci seringkali gagal tercapai. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pendekatan joyful learning hadir untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan ceria. Model ini berupaya mengubah persepsi belajar dari sebuah paksaan menjadi sebuah kebutuhan emosional yang menyenangkan. Fenomena menarik saya temukan di TPQ Nurul Taqwa, di mana penerapan model pembelajaran yang ceria justru terbukti mampu meningkatkan antusiasme dan inisiatif mandiri santri dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Melalui penelitian ini, saya ingin menganalisis secara mendalam sejauh mana efektivitas model tersebut dalam menumbuhkan kecintaan mendalam atau aspek afektif santri terhadap Al-Quran. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana perencanaan model pembelajaran PAI berbasis joyful learning disusun di TPQ Nurul Taqwa. Yang kedua, menganalisis implementasi nyata model tersebut dalam menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun penghambat yang muncul selama pelaksanaan di lapangan. Dan yang keempat, mendeskripsikan hasil dari penumbuhan kecintaan tersebut pada diri sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memperkaya khazanah teori pendidikan Islam terkait pendekatan psikologis dalam pembelajaran Al-Quran. Secara praktisnya, hasil studi ini diproyeksikan menjadi referensi akademik yang strategis bagi inovasi model pembelajaran PAI di masa depan. Untuk membedah fenomena ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih agar saya dapat menafsirkan dan memahami secara mendalam mengenai proses implementasi joyful learning itu sendiri dalam konteks yang nyata. Lokasi penelitian ini bertempat di TPQ Nurul Taqwa, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Data penelitian diperoleh melalui 3 teknik utama. Yang pertama ada observasi, kedua wawancara mendalam, dan yang ketiga dokumentasi. Saya sendiri akan berinteraksi langsung dengan pengelola, pengajar, serta santri sebagai sumber informasi utama untuk mendapatkan data yang holistik dan komprehensif mengenai dampak model pembelajaran ini terhadap aspek afektif santri. Dari hasil pengamatan awal yang telah dilakukan, terdapat temuan signifikan mengenai akhlak positif santri. Yang pertama, terbentuknya budaya akhlak terpuji, di mana santri secara konsisten menunjukkan sikap takzim atau hormat kepada guru, kejujuran dalam berinteraksi, serta sikap saling menghargai antar sesama. Yang kedua, adanya internalisasi nilai mandiri. Hal ini terlihat dari munculnya inisiatif positif santri dalam menjaga kedisiplinan, budaya antri, dan tanggung jawab menjaga kebersihan tanpa perlu pengawasan ketat dari guru-gurunya.
Temuan awal ini memberikan indikasi kuat bahwa lingkungan belajar yang menyenangkan mampu membentuk karakter religius santri secara alami dan berkelanjutan. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan saran bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi guru dan sekolah, saya menyarankan untuk terus meningkatkan kreativitas dalam mengemas materi agar motivasi intrinsik santri tetap terjaga. Bagi orang tua, diharapkan adanya kesinambungan suasana menyenangkan di rumah agar nilai-nilai Al-Quran yang terbentuk di TPQ tetap terinternalisasi. Sedangkan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di TPQ Nurul Taqwa, diharapkan dapat memperluas lokus penelitian atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur korelasi statistik variabel ini secara lebih luas. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu dosen sekalian untuk kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.